Tuhan yang terpojok. Waktu kuliah di Bandung, aku pernah terdesak oleh masalah perut lapar. Tapi kiriman uang belum datang. Kiriman dari orang tua seharusnya cukup. Tapi karena manajemen yang buruk, akhirnya ludes sebelum waktunya. Subuh itu aku sholat sangat khusyuk. Padahal biasanya kesiangan atau malah bolong. Saat itu aku berdoa dengan cara menagih. Aku pikir kalau Tuhan itu maha besar, masa gak sanggup bayar tagihan yang remeh ini. Gengsi dong. Dan yang aku sebut menagih adalah mengungkit-ungkit peristiwa belasan tahun silam. Tuhan, Engkau pasti ingat waktu ibuku masih ngajar SD. Ibuku mendapati seorang muridnya sering pingsan karena perutnya kosong. Sejak itu ibuku menyuruh anak itu tiap pagi sarapan di rumahku sebelum ke sekolah. Kalau itu kebaikan, sekaranglah saat yang paling tepat buat engkau untuk membalasnya. Kalau engkau ingin aku lebih beriman, sekaranglah kesempatan yang terbaik. Aku merasa Tuhan sudah terpojok dengan doaku itu tadi malam. Maka siangnya aku pun melangkah tenang ke warteg terdekat untuk menyambut balasan Tuhan. Aku pesan nasi, porsinya lebih disiram kuah gratisan dan lauknya keripik tempe. Semua berjalan sangat biasa. Tak ada tanda-tanda bakal terjadi sesuatu yang dramatis seperti di sinetron. Keringat dingin mulai menetes. Kulihat wajah-wajah di dekatku. Semuanya sedang lahap. Tak ada wajah malaikat yang diutus Tuhan membayar tagihanku. Yang kutangkap adalah wajah seorang tentara yang matanya langsung galak begitu tak sengaja mataku menabrak matanya. Sepertinya pangkatnya rendahan, makanya suka pamer kekuatan. Dia sampai mendekatkan duduknya ke arahku. Dia menanyaiku dengan suara yang dipaksakan berat dan menakutkan. "Heh, orang dari mana kamu?" Untuk menyebut kota asalku Pemalang, pasti tidak tahu. Kota kecil yang sangat biasa dan tak punya apa-apa untuk dikenal. Maka ku jawab saja, "Jawa Tengah." "Jawa Tengah? Kota mana?" ujarnya lagi. "Kabupaten Pemalang," jawabku gemetar. "Kecamatan?" Buset, dia terus menginterogasi. "Kecamatan Petarukan," jawabku berkeringat. "Desanya mana?" Suaranya makin keras. "Desa Serang." Aku pasrah. Mendengar nama desaku, dia menatapku seperti mencari-cari sesuatu. Lalu melihat ke piringku. Sambusan nafas, dia bangkit meninggalkanku. Aku lega tak terjadi apa-apa. Aku tak berani melirik-lirik dia lagi. Dalam hati aku ngedumel. Tuhan, kalau kau tak mau ngutus malaikat, jangan ngutus setan lah. Biasa aja. Brak. Asu. Tentara itu lagi duduk di sebelahku. Tapi oke lah. Wajahnya mulai melunak. "Hus. Kue serangnya ngendi? Anaknya sopo?" tanya dia dengan suara yang kontras dengan sebelumnya. Ini dia ngomong Jawa ngapak semedok-medoknya. "Kawan, kalau kau sebatang kara di rantau, maka ketemu orang yang sebahasa denganmu, itu rasanya seperti lebaran. Aku seperti pulang dan mendengar tetanggaku sedang berisik sambil cari kutu. Aku seperti terdampar ke suasana pagi di soundtrack penyiar radio dangdut yang medok. Aku bahkan seperti mencium bau pesing tanah bekas anak-anak kampungku kencing. Dan suara brak tadi adalah suara mangkok berisi opor ayam yang diletakkan agak tergesa di atas meja. Dan mangkuk itu bergeser ke arahku begitu aku menyebut nama orang tuaku. "Nih, dimakan. Gratis."
Aku mendengar malaikat ketawa-tawa. Baru dikasih lapar dikit aja udah berani nagih Tuhan. Berani memojokkan Tuhan. Rasain loh. Tuhan, maaf. Tentara itu lalu memperkenalkan siapa dirinya. Aku murid ibumu. Ibumu galak. Tapi kalau nggak galak, mungkin banyak yang nggak lulus. Termasuk aku. Yang khas dari ibumu, sebelum mulai pelajaran selalu bertanya ke murid-muridnya, siapa yang belum makan? Dia menunduk sebentar, menyembunyikan matanya. Aku salah satu murid yang sering kelaparan kalau sekolah. Untung ada ibumu. Dia tak kuat juga akhirnya menyeka matanya. Warung ini adalah usahaku kecil-kecilan. Kalau kamu lapar, makanlah di sini. Gratis. Tidak usah sungkan-sungkan. Anggaplah aku kepanjangan tangan ibumu. Angin Bandung yang dingin seketika menghangat. Kurasakan kasih sayang ibu menembus melampaui ratusan kilometer. Pemalang, Bandung. Menyuapi anaknya yang sedang lapar. Sejak itu kami langsung dekat. Seperti saudara yang lama baru saling menemukan. Dia seterusnya menjadi pelindungku selama di Bandung. Dan Tuhan ternyata gampang sekali terpojok oleh kebaikan yang dilakukan makhluknya. Tak tega, tak menolong siapapun yang dalam dirinya bersemayam kebaikan. Satu kebaikan dibalas 1000 kebaikan. Seperti hari ini dan seterusnya. Aku memanen kebaikan yang pernah ibu tanam belasan tahun silam. Meski hanya sekedar memberi makan.